Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Saat ini kita akan menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi dan ulama terdahulu untuk bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum kita lanjut, kami himbau untuk sahabat sekalian untuk subscribe channel ini, agar kami terus semangat untuk memberikan cerita-cerita hikmah. Terima kasih. Dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqomah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin salat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqomah. Maka, Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqomah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqomah sudah dalam keadaan nazah, maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu." Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqomah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka, dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqomah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan salat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku." Maka, Rasulullah bersabda, "Sesungguh, kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqomah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka, Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqomah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqomah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Salat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikitpun selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah rida pada anakku Alqomah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqomah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum, barangkali ibu Alqomah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka, Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqomah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka, Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqomah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridanya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian, Alqomah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka, Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu, di dekat kuburan itu beliau bersabda,
Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridanya. Karena ridha Allah tergantung pada ridanya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban syar'i dan durhaka adalah sebuah keharaman yang nyata. Banyak ayat dan hadits yang menyebutkan hal ini, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, saya datang demi berbayat kepadamu untuk berhijrah, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka, Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Hari Abu Dawud dengan sanad sahih.